Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan channel kesayangan kita ini di Quack TV ya. Barometer per channel yang akan selalu mengunggah tentang dunia perunggasan, dunia perbebekan, dan juga ya dunia tentang usaha peternakan yang ada, budidaya di tradisional yang ada di sekitar kita, di pedesaan, atau kita sendiri yang sebagai pelaku dari peternak unggas itu tersebut. Bagaimana kabar para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, saudara-saudariku, bapak ibuku, dan suhu-suhuku semua? Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dilancarkan segala aktivitas dan disukseskan segala ini ya kegiatannya dari pagi sampai berkumpul kembali dengan keluarga. Itu yang terpenting, yang penting sehat ya, karena situasi seperti ini kita harus bisa menjaga stamina badan kita karena cuaca musim hujan, hawa dingin, dan terkena dari air hujan, badan ataupun stamina kita pun harus dijaga dengan berbagai macam kegiatan olahraga ataupun kita mengonsumsi multivitamin yang dibutuhkan oleh badan kita. Dan pastinya tentunya kita juga harus memperhatikan dong unggas kita ataupun bebek kita. Ya, seperti biasa di kesempatan yang berbahagia ini saya selesai memberikan pakan dan mengambil telur. Dan hampir 1 hari kemarin memang di sekitar kandang ini tidak ada hujan ya, cuma hanya mendung cuaca, tidak ada pancaran sinar matahari, dan kali ini pagi ini nampak keadaan di sekitar kandang cuaca cerah ya. Dan hasil telur yang saya panen tadi memang tidak begitu memuaskan seperti estimasi cuaca seperti ini, dan mengakibatkan produktivitas dari telur yang di belakang saya ini pun merosot turun ya. Walaupun kabar baiknya kemarin dari telur fertil itu ada kenaikan Rp100 per butir dari 1.900 menjadi 2.000 per butir untuk fertil di grade A. Sedangkan untuk lokal, untuk konsumsi itu di angka 1.700 sampai 1.800 untuk wilayah Pati. Mudah-mudahan harganya akan stabil, perekonomian akan segera kembali pulih agar kita semangat dan tetap berkarya dalam dunia perunggasan ataupun dunia peternakan yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya sahabat-sahabatku, ini saya mau bincang-bincang bahas satu topik yang mungkin bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi ataupun buat sahabat-sahabatku yang baru pemula dan baru ingin beternak unggas ya. Ada kesalahan-kesalahan yang akan bisa membuat kita gulung tikar, auto kita merugi karena kita tidak mempelajari hal-hal yang sangat penting ya. Faktor-faktor penting ini yang harus dipelajari ya. Hanya sahabat-sahabatku mungkin hanya melihat kesuksesan seseorang dalam beternak tanpa melihat proses ataupun tanpa mau belajar bagaimana kesuksesan itu terjadi. Dan ini menimpa pada diri saya sendiri ya, karena saya juga pemula, kurang lebih saya 1 tahun dalam beternak unggas, dan tepatnya yang saya budidaya adalah bebek Peking ataupun bebek ini ya, hybrid ya. Oke, ya mungkin kita melihat yang pertama, kita melihat peternakan ataupun kita beternak bebek mungkin terasa gampang ya, karena mungkin kita sudah ada tempat kandangnya, sudah ditentukan, memberikan pakan hanya siang, hanya pagi serta sore 2 kali dalam 1 hari, dan kita enak mengambil ataupun panen telur dalam setiap pagi. Tetapi prosesnya yang harus diketahui oleh para peternak pemula ataupun saya sendiri yang selama 1 tahun ini saya review, hal-hal yang mungkin bodoh dilakukan oleh para peternak pemula seperti saya ini adalah ya, yang pertama mungkin faktornya kita ini ya, kita kurang dibekali ilmu tentang dunia perunggasan khususnya bebek ya.
ya minim sekali mungkin pengetahuan kita tentang dunia bebek, bagaimana cara beternak bebek yang baik, bagaimana cara menguntungkan beternak bebek bertelur ataupun bebek berdaging, bagaimana kita hanya melihat ini ya, keberhasilan seseorang tanpa mau belajar. Nah, itu yang harus kita cegah. Kita harus menggali semua sebanyak-banyaknya ilmu tentang dunia perunggasan ya, mau lewat dunia ortodidak ataupun melihat YouTube ataupun kita ada partner ataupun sahabat-sahabat kita yang sudah senior, kita menimpa ilmu di sana, menempa ilmu di sana sebanyak-banyaknya ya. Kita gali sebanyak-banyaknya agar kita tahu ya. Jangan hanya dengan modal kita belajar YouTube, modal ada dan tempat untuk membuat kandang ada, langsung membuka peternakan unggas ya. Harus ada 100% pengetahuan yang ada dalam mindset ataupun otak kita ya, sebagai peternak pemula. Kita harus tahu semua hal-hal tentang seluk-beluk dunia perunggasan ya. Itu yang pertama. Jadi siapkan ilmu sebanyak-banyaknya, gali potensi ilmu dari segala macam tempat ataupun ruang ya. Ya mungkin bisa dunia YouTube sekarang banyak sekali cara beternak bebek unggas yang menguntungkan, bagaimana dari petelur ataupun berdaging. Semua orang kan punya kesukaan sendiri-sendiri nih. Ada yang menyukai tentang dunia perunggasan yang bergerak dalam bidang daging ataupun bertelur. Ya sama semuanya, hanya tujuannya mengejar nilai-nilai ekonomis yang akan bisa menghidupi keluarga kita ataupun kita sendiri ya. Itu seperti itu yang faktor yang utama. Yang kedua adalah minimnya pengetahuan tentang penyakit dari unggas tersebut, sehingga untuk mencegah ataupun untuk mengantisipasi itu terlambat ya. Karena bebek ini ya mempunyai beberapa penyakit yang susah untuk kita sembuhkan ataupun kita pulihkan ya. Hepatitis ya, contohnya hepatitis ya, virus, dan mungkin dari lingkungan alam ataupun kandang, kebersihan kandang yang kurang, akhirnya apa ya, terkena bakteri, penyakit, dan membuat lumpuh segala macam. Nah itu harus teman-teman harus tahu juga ya. Harusnya jaga kebersihan kandang, dan kalau bisa disemprot dengan antibakteri di sekitar kandang kita, dan harus mengecek air minum yang setiap hari diminum oleh bebek itu tersebut ya. Seperti itu. Dan yang lebih utama adalah faktor dari lingkungan kandang itu tersebut, karena unggas tidak menyukai ini ya, daerah yang bising ya, seperti suara kendaraan bermotor yang lalu lalang, dan mereka lebih menyukai dunia yang natural ya, yang alam ya. Dan juga mungkin sahabat-sahabatku apabila ingin membangun sebuah kandang yang tradisional, yang sederhana, usahakan atapnya jangan memakai bahan yang dari seng ya, karena kalau dari seng itu apabila terjadi hujan turun, suaranya berisik dan itu akan membuat stres atau tidak nyaman dari unggas tersebut ya. Yang berikutnya adalah faktor ini, faktor lingkungan ya, lingkungan alam ya. Faktor kandang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kandang ini faktor kandang. Sahabat-sahabatku harus mengetahui faktor kandang yang akan digunakan, antara kandang yang semi umbaran atau yang sistem kandang kering. Nah, sahabat-sahabatku harus tentukan dari situ dulu. Pilih salah satu karena ada plus minusnya, dan sahabat-sahabatku harus menggali potensi itu semua agar sahabat-sahabatku bisa menentukan tempat yang sudah sudah ditentukan oleh sahabat-sahabatku ya, agar tidak terjadi nanti hal-hal di belakang, wah menyesal kenapa saya membangun kandang di sini karena kekurangannya seperti ini. Nah, ini perlu sahabat-sahabatku di penjabarannya harus kuat ya. Jangan sampai sahabat-sahabatku hanya berpikir hanya sekali, wah ini tempatnya bagus, tempatnya mungkin jauh dari keramaian, tetapi akses untuk menuju tempat tersebut agak susah, ataupun kendaraan juga sangat susah. Nanti yang membuat seperti saya seperti ini agak susah. Jadi kalau kita membawa transportasi ataupun mengangkat bahan makanannya agak susah ya, setengah mati kita yang susah, apalagi pas musim hujan. Yang keempatnya ini yang faktor yang paling terakhir ini adalah sebagai pemula kita sering bereksperimen ya. Kita yang sok tahu ya, dengan cara menciptakan beberapa metode peracikan makanan,
tanpa ada ini ujian ataupun tanpa ada penelitian bagaimana kadar tingkat vitamin yang dibutuhkan oleh bebek itu tersebut ya. Racikan-racikan yang baru sahabat-sahabatku yang baru ditahu dengan cara penyampuran dengan beberapa tumbuhan-tumbuhan kangkung dan segala macam, ataupun racikan dengan jagung, racikan dengan ikan, tepung onggok, tepung ketela, ataupun dengan ampas kelapa dan segala macam, nasi aking, itu harus sahabat-sahabatku pelajari terlebih dahulu ya. Jangan sampai sahabat-sahabatku tidak tahu terus menciptakan hal-hal seperti itu. Dan apabila itu terjadi, nanti takutnya bebek akan mempunyai kekurangan multivitamin, mineral, serat, dan karbohidrat. Dia tidak akan mau bertelur dan ujung-ujungnya kita yang merugi. Akhirnya yang disalahkan siapa? Yang disalahkan adalah bebeknya itu tersebut. Padahal secara ilmiah atau secara alami, secara pemikiran konvensional ya kita yang salah. Karena kita memperlakukan bebek itu dengan cara kita sendiri, bukan dengan cara kemauannya bebek. Jadi harus belajar ya tentang kebutuhan dari makanannya bebek itu tersebut ya. Jangan sampai kita bereksperimen tapi tidak tahu nilai gizi, nilai vitamin, nilai karbohidrat yang terkandung dari makanan yang kita ciptakan itu sendiri. Boleh kita bereksperimen, tetapi harus kita belajar ataupun mempunyai referensi ya dari mungkin orang-orang yang ahli ya, orang-orang yang ahli dalam kurung ini ya, orang-orang yang sudah memang berpengalaman dalam dunia perunggasan ya, sahabat-sahabat kita yang mungkin sudah lama kita belajar ataupun kita berguru dengan pakar-pakar dari dunia peternakan yang lain ya. Pokoknya kita harus mempunyai referensi, jangan belajar otodidak sendiri ya. Itu seperti itu pengalaman saya, mudah-mudahan ini bisa membantu buat sahabat-sahabatku yang ingin membangun dunia peternakan unggas. Tapi saya kira semua halangan-halangan kecil seperti ini bisa kita atasi dengan niat yang kuat ya, dengan niat yang kuat dan dengan kemauan yang keras. Insya Allah ada jalan. Bagi sahabat-sahabatku yang baru menemukan channel ini, mudah-mudahan dibantu, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa membantu kita semua menjadi silaturahmi, menjadi ikatan untuk kita semua belajar di dunia perunggasan. Di subscribe, di like, di komen, dan juga dinyalakan lonceng notifikasi agar apabila channel ini mengudara, sahabat-sahabatku bisa tahu dan bisa saling berbagi ilmu di sini. Oke, mungkin waktu juga yang akan memisahkan kita. Tunggu episode-episode yang lainnya, next video yang lainnya. Dari kawasan Pati, saya undur diri. Saya doakan semua selalu sehat dan selalu dijauhkan dari mara bahaya. Ternak-ternaknya selalu berproduktif, kurang lebih sekitar 95%. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua peternak unggas dan peternak apapun yang ada di Indonesia ini selama tahun ini akan menjadi tahun yang sukses untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari Pati, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam WEK TV.